Saudara-saudari terkasih, pada hari kebangkitan Yesus Kristus, dua orang murid meninggalkan Yerusalem. Mereka berjalan menuju Emmaus, sebuah desa kecil yang berjarak sekitar 11 km. Mereka tidak berlari kegirangan. Mereka berjalan dengan langkah berat, dipenuhi kekecewaan. Guru yang mereka harapkan sebagai pembebas Israel telah disalibkan. Bagi mereka, semuanya sudah berakhir. Lalu seorang asing bergabung dalam perjalanan mereka. Ia bertanya, "Apakah yang kamu percakapkan sambil berjalan?" Mereka berhenti. Wajah mereka muram. Salah seorang berkata, "Apakah hanya engkau saja orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang terjadi?" Mereka tidak mengenalinya. Yesus yang bangkit berjalan di samping mereka dan mereka tidak tahu. Kemudian, mulai dari Musa dan seluruh kitab para nabi, Yesus menafsirkan untuk mereka semua hal dalam kitab suci yang berkaitan dengan dirinya. Ia membuka gulungan sejarah keselamatan dari janji kepada Abraham, keluaran dari Mesir, sampai kepada nubuat Yesaya tentang hamba yang menderita. Ia menunjukkan bahwa semua itu mengarah kepadanya. Tetapi mereka masih belum mengenalinya. Hati mereka berkobar, namun mata mereka belum terbuka. Baru ketika mereka duduk untuk makan bersama, ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Pada saat itulah mata mereka terbuka dan mereka mengenali Dia. Perhatikanlah, kedua murid ini tidak mengenali Yesus yang bangkit melalui ajaran semata. Sabda membuka hati mereka, tetapi pemecahan roti membuka mata mereka. Kedua hal itu tak bisa dipisahkan. Dan begitu mereka mengenalinya, ia lenyap dari pandangan mereka. Yesus tidak perlu lagi terlihat secara fisik, karena mulai saat itu ia akan hadir dengan cara yang baru, yaitu dalam pemecahan roti. Sekarang, marilah kita lihat perayaan Ekaristi dengan mata yang baru, melalui mata kedua murid Emmaus. Setiap misa mengikuti pola yang sama seperti pengalaman para murid di Emmaus. Gereja menyebutnya sebagai dua meja yang membentuk satu perjamuan rohani. Meja Sabda dan meja Ekaristi. Meja pertama, liturgi Sabda. Ketika kitab suci dibacakan dan Injil diwartakan, bukan sekedar suara lektor atau imam yang terdengar, Kristus sendirilah yang membuka kitab suci bagi Anda. Sebagaimana ia membuka hati kedua murid di jalan menuju Emmaus. Yesus menyingkapkan sejarah keselamatan dan menunjukkan bagaimana semuanya menemukan kepenuhannya dalam dirinya. Itulah sebabnya hati Anda kadang tersentuh oleh satu ayat atau satu kisah tertentu. Ini bukan kebetulan. Itu adalah hati yang berkobar, hati yang sedang disentuh oleh sabda yang hidup. Meja kedua, liturgi Ekaristi. Lihatlah, tindakan yang menggemakan peristiwa Emmaus, pemecahan roti. Imam mengambil hosti yang telah dikonsekrasi, mengucapkan doa dan memecahkannya. Tindakan ini mengingatkan kita pada apa yang dilakukan Yesus di Emmaus, saat di mana mata mereka terbuka dan mereka mengenali Dia. Dalam misa, pemecahan roti bukan sekedar tindakan ritual. Ini adalah tanda pengenalan. Kristus yang bangkit menyatakan dirinya kepada umatnya. Iman melihat apa yang tidak dapat ditangkap oleh mata jasmani, yaitu bahwa Tuhan sungguh hadir, sungguh memberikan diri, sungguh menyatukan kita dalam tubuhnya yang satu. Ingatlah saat pembaptisan.
Setelah dicurai dengan air baptis, kepala Anda diurapi dengan minyak krisma, seperti Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Pengurapan pasca baptis ini membuka jalan menuju pengurapan dalam sakramen penguatan ketika rahmat baptisan Anda akan diteguhkan dan disempurnakan. Karena itu, setiap kali mengikuti misa, Anda hadir bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pribadi yang telah dipanggil untuk mengambil bagian secara sadar, aktif, dan berbuah. Anda adalah umat Kristus. Kenalilah Dia yang hadir dan bertindak dalam sabda dan ekaristi. Bawalah kesaksian tentang Dia ke tengah dunia. Saudara-saudari, Kristus yang bangkit berjalan bersama Anda setiap hari, juga di saat-saat ketika Anda tidak mengenalinya. Di saat kekecewaan, di saat kebingungan, di saat Anda merasa semuanya sudah berakhir, justru di sanalah Ia bergabung dalam perjalanan Anda. Minggu ini, saya mengundang Anda untuk melakukan 2 hal sederhana. Pertama, bacalah satu peristiwa dalam hidup Anda minggu ini dalam terang kitab suci. Entah itu sebuah pertemuan, sebuah percakapan, sebuah pergumulan, atau sebuah kegembiraan. Tanyakanlah kepada Tuhan, apa yang hendak Engkau katakan kepadaku melalui peristiwa ini? Biarlah sabdanya menafsirkan hidup Anda, sebagaimana Ia menafsirkan kitab suci bagi kedua murid di Emmaus. Yang kedua, pada hari Minggu yang akan datang, ketika Anda menghadiri perayaan Ekaristi, datanglah dengan pengharapan. Ketika bacaan kitab suci diwartakan, berdoalah dalam hati, Tuhan, buatlah hatiku berkobar. Dan ketika hosti dipecahkan di hadapan Anda, berdoalah, Tuhan, bukalah mataku. Setelah mengenali Yesus, kedua murid tidak tinggal diam di Emmaus. Mereka segera bangkit dan berlari ke Yerusalem untuk memberitakan apa yang telah mereka alami. Pengenalan akan Kristus selalu menggerakkan. Ia tidak membiarkan kita duduk diam. Semoga Tuhan memberkati Anda semua.